Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini edisi nyantai ya, edisi ringan ya. Kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menyimak dan menikmati prank ya. Prank yang dilakukan oleh Valen dan Bang Julius ya saat mengerjai Pak Labu Rudi Yohanes sang debitur ya. Jadi kita memang tahu kalau Rudi Yohanes ini meskipun teolog yang tidak ngerti bahasa asli kitab sucinya, tetapi dia orang yang sangat pede menggelari dirinya sebagai sang debates. Padahal selama ini perdebatannya itu hanya penuh dengan asumsi dan lemah secara kemampuan berargumentasi. Dia hanya jago ngeles dan pelintir kata-kata aja lah, pemain silat kata begitu. Seperti apa prank yang dilakukan oleh Bang Julius dan Bang Valen? Mari kita simak video berikut. Karena di mana ada firman, di situ ada roh Bapa dan pasti ada Bapa yang berfirman. Maka ketika kita baca Kejadian 1, entah kenapa lagi nih berulah-ulah ya. Kalau kita lihat Kejadian 1 itu, Kejadian 1 ayat 3, di sana dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, jadilah terang itulah firman Bapa di sorga, maka terang itu jadi ya. Dan itu juga diperkuat dengan Ibrani. Kalau kalian baca Ibrani, di sana dikatakan Ibrani 1 ayat 2, oleh dia segala sesuatu dijadikan atau diciptakan. Oleh siapa? Kalau kita lihat di Kejadian 1 itu proses penciptakan dengan Kejadian 1. Itu oleh firman Tuhan ya. Jadi kalau dibilang apakah Yesus yang menciptakan? Betul, Yesus menciptakan. Siapa yang mengeluarkan firman? Bapa di sorga. Dengan apa Bapa di sorga menciptakan? Dengan Yesus atau dengan firman. Dan itu juga diperkuat dengan Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia ya. Nah, apakah Bapa di sorga ada menciptakan sesuatu dengan tangannya? Ada. Siapa dia? Manusia. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa. Jadi sebelum diciptakan manusia ini tetap difirmankan dulu. Setelah itu di Kejadian 2 ayat 7 diciptakanlah dia dari debu tanah, dibentuk rupanya, ditiupkan napas hidup ya. Hanya Adam lah yang diciptakan dengan tangan Tuhan itu sendiri. Tetapi sebelum dicipta juga harus melalui firman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya, oke. Terima kasih prolog yang sudah disampaikan oleh Bang Rudi. Kita akan langsung ke Pak Tono ya. Pak Tono seorang apologet Islam. Kita akan dengarkan bagaimana narasi yang akan disampaikan sama Pak Tono terkait untuk mengkanter narasi yang dibuat oleh Bang Rudi Yohanes. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Tono. Lanjut. Ya, selamat malam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua. Kamu Pak Labu. Apa kabar nih Pak Labu? Pak Labu. Hen banjai dia. Mana pula? Mana pula? You cakap macam tu. I faham lah gaya-gaya you. Itu tadi teman-teman video prank dari Bang Valen ya, yang sengaja menawarkan seorang debat kepada Rudi Yohanes untuk menjadi lawan debat ya. Dalam perkenalannya sebelum diskusi itu digelar ya, Bang Julius dan Bang Valen memperkenalkan ada seorang debater Muslim yang namanya Bang Tono begitu. Dan Rudi Yohanes ini karena memang kontennya lagi sepi dan kegemaran dia untuk berdebat ya, maka dia terima tawaran itu. Tetapi betapa terkejutnya ketika baru mendengar logat bicara, nada bicara, bahasa yang digunakan, dia tahu kalau itu Pak Kepala Lorong kita ya, Bapak Hen Bacai. Jadi Rudi Yohanes langsung lemes gitu, mukanya langsung berubah. Jadi memang kalau kita lihat Rudi Yohanes itu kenapa sulit dikalahkan? Karena kekuatan dia itu adalah asumsinya, dan asumsi itu tidak bisa dikalahkan.
ibarat orang main bola. Kalau lawan kita Rudi Yohanes itu seperti lawan yang tidak punya gawang gitu. Jadi bagaimana kita ngegolinya gitu. Dia tidak punya pendekatan, apakah dalam berdiskusi itu pendekatannya adalah pendekatan sejarah, pendekatan bahasa, pendekatan yang lainnya. Karena sekali lagi, untuk menjadi seorang teolog dalam sebuah agama tentu ketika yang menjadi rujukan utama itu adalah kitab suci, orang itu tentu harus menguasai bahasa asli atau original text, original language dari bahasa kitab suci tersebut. Kalau Rudi Yohanes sebagaimana pemeluk-pemeluk Kristen yang lainnya, dia hanya umat terjemahan. Dia tidak mengetahui makna dari teks-teks aslinya. Jadi susah. Kalau mau dibilang ahli tafsir, model utama itu menguasai bahasa aslinya, bahasa awalnya, bahasa di mana wahyu itu turun. Itu baru nanti ilmu dasar bagi seorang penafsir begitu. Lah ini orang nggak ngerti, dia hanya modal terjemahan. Dan sekali lagi memang basicnya bukan seorang teolog ya, kayaknya dulu itu tukang foto keliling. Itu teman-teman, jadi kena prank Rudi Yohanes ini, makanya semalam langsung wajahnya pucat begitu ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau soal argumen-argumen dia yang nggak perlu dibahas lah. Insya Allah tetap ngawur selamanya begitu. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.